Nah, yang akan Mimin bahas kali ini adalah anime keren yang settingannya ada di Britania nih. Apalagi kalau bukan Seven Deadly Sins musim pertama. Nah, karena durasi videonya super plus makanya nggak usah banyak cincong lagi ya. Yuk kita mulai aja. Oke, cerita diawali di sebuah wilayah kerajaan Lyonesse yang porak-poranda akibat perang. Seorang anak laki-laki dengan baju zirah bertemu dengan pria berjenggot yang juga menggunakan zirah. Mereka berjalan di tengah-tengah reruntuhan dan berhenti melihat banyak sekali mayat kesatria kudus yang tergeletak. Ternyata para kesatria kudus pelindung kerajaan sudah dibantai oleh sekelompok kesatria yang menyebut diri mereka Seven Deadly Sins. Konon ketujuh anggota Seven Deadly Sins awalnya adalah kesatria kudus. Tetapi karena suatu penyebab mereka membelot dan ganti memusuhi kesatria kudus. Semenjak peristiwa pembantaian oleh Seven Deadly Sins, mereka menjadi buronan yang sangat ditakuti warga kerajaan. 10 tahun berlalu sejak pembantaian, masih saja belum ada anggota Seven Deadly Sins yang tertangkap. Sementara itu anggota kesatria kudus selalu menyebarkan poster yang menunjukkan semua anggota Seven Deadly Sins di sepenjuru kerajaan. Di suatu adegan kita melihat seseorang menggunakan baju zirah besar dan berkarat, berjalan terseok-seok di wilayah perbukitan. Beberapa orang yang melihatnya meyakini bahwa orang tersebut adalah anggota dari Seven Deadly Sins. Adegan berganti ke sebuah bar di puncak bukit yang bernama Bar Topi Babi. Ternyata bar tersebut sangat ramai orang. Pemiliknya adalah mas-mas kontet berambut kuning yang sangat ramah. Dia selalu bawa pedang di punggungnya buat nakut-nakutin pelanggan yang gak mau bayar. Dia nggak punya karyawan, makanya kerja sendirian setengah mati. Bar itu selain menjual miras berkualitas tinggi, juga menjual makanan haram dari daging babi. Tapi rupanya si mas-mas kontet ini gak jago masak nih, sehingga masakannya sering dikomplain oleh para pelanggan. Untungnya mas-mas ini punya babi ajaib yang bisa bicara bernama Hawk, yang selalu membantunya membereskan makanan yang jatuh ke lantai, sehingga pekerjaannya jadi lebih mudah. Tak lama setelah itu muncul pelanggan lain yang bilang dia melihat kesatria berzirah karatan yang berjalan di perbukitan. Orang-orang menjadi heboh karena mencurigai dia adalah anggota Seven Deadly Sins. Mas-mas pemilik bar bertanya, siapa itu Seven Deadly Sins? Sementara itu para pelanggan heran kenapa bisa ada orang nggak tahu sama Seven Deadly Sins yang berbahaya itu. Makanya mereka mulai bergosip soal kejadian 10 tahun lalu. Konon Seven Deadly Sins yang dipimpin oleh orang bernama Melodias itu sangat kejam sekaligus hebat. Semua anggota Seven Deadly Sins bisa membantai semua kesatria kudus. Namun setelah buron semua anggota gak pernah kedengeran lagi kabarnya. Bahkan ada yang bilang bahwa mereka semua sudah mati. Saat gosip lagi seru-serunya, mendadak muncul kesatria berzirah karatan dari pintu. Karena ketakutan semua pelanggan lari tunggang langgang meninggalkan bar. Tinggallah si mas-mas kontet dan babi ajaibnya yang gak bisa ngapa-ngapain. Kesatria berzirah karatan itu ambruk dan ternyata di dalamnya adalah cewek cakep. Si mas-mas kontet membawa cewek itu ke kasur buat diperiksa karena si cewek pingsan. Ternyata di balik zirah karatan, cewek itu pakai baju seksi super ketat kayak bikini yang bikin otak traveling. Buat memastikan lebih jauh, si mas-mas kontet malah grepe-grepe itu cewek yang lagi pingsan. Alah, dasar kontet ternyata mesem juga otaknya. Si cewek tersadar dan bodo amat ketika asetnya diunyel-unyel sama si kontet. Akhirnya cewek itu tanya dia ada di mana dan dijawab sama si kontet kalau dia lagi ada di bar miliknya. Si cewek juga tanya kenapa si kontet punya pedang. Dan ternyata pedang si kontet itu adalah pedang patah yang cuma buat nakut-nakutin pelanggan. Setelahnya si kontet membuatkan masakan buat si cewek kalem tersebut. Meski masakannya amburadul, ternyata si cewek demen banget sama masakan itu. Dia akhirnya cerita sedang mencari anggota Seven Deadly Sins. Tidak lama kemudian beberapa orang yang mengklaim bahwa kesatria kudus muncul. Mereka mendapat laporan dari warga soal kesatria berzirah karatan yang diduga anggota Seven Deadly Sins. Si kontet ngobrol dengan mereka, sementara si cewek kabur lewat belakang. Namun aksinya ketahuan, dan orang-orang itu bergegas ngejar si cewek.
Namun secara ajaib si Kuntet malah bisa lari cepat banget dan nyelamatin si cewek. Mereka sampai di ujung sebuah daratan dan ngobrol. Ternyata cewek itu mencari Seven Deadly Sins buat minta pertolongan. Menurutnya anggota Ksatria Kudus sudah semakin semena-mena, bahkan mulai menangkapi keluarga kerajaan. Buat menghentikan Ksatria Kudus yang semena-mena itu, si cewek berniat nemuin anggota Seven Deadly Sins. Belum kelar ngobrol, mendadak tanah yang mereka pijaki runtuh karena sabetan pedang pria gede bernama Twigo. Akhirnya mereka semua jatuh ke jurang. Namun secara ajaib si Kuntet berhasil melompat naik ke atas dan berhadapan dengan Twigo. Twigo lalu mengenali si cewek, ternyata putri keluarga kerajaan bernama Elizabeth. Akhirnya Twigo langsung mengibaskan pedangnya dan menciptakan energi yang seketika menggunduli hutan di puncak bukit itu. Untungnya si Kuntet dan Elizabeth berhasil selamat. Setelahnya si Kuntet berniat menghadapi Twigo, tapi ditahan oleh Elizabeth. Namun mendadak Elizabeth melihat cap naga yang ada di lengan si Kuntet. Ternyata si Kuntet itu adalah Meloidas, si ketua anggota Seven Deadly Sins. Elizabeth bingung kenapa wajah Meloidas gak sama dengan yang ada di poster-poster. Tetapi gak ada waktu buat jelasin. Meloidas bangkit dan ngeluarin pedang patahnya. Lalu sekejap bikin Twigo babak belur. Adegan berganti ke beberapa waktu sebelumnya. Kita melihat raja dari kerajaan Lyonesse yang sedang duduk di singgasananya. Di sampingnya ada Elizabeth yang ketakutan karena para Ksatria Kudus melancarkan kudeta. Sang raja lantas meminta Elizabeth untuk pergi secepat mungkin. Akhirnya Elizabeth kabur melalui jalan rahasia, tepat sebelum para Ksatria Kudus menyerbu sang raja. Yuk lanjut ke masa saat ini. Ternyata Meliodas memiliki babi raksasa berwarna hijau di bawah bar topi babinya. Babi raksasa itulah yang membawa bar topi babi pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam bar, Meliodas memberikan baju kepada Elizabeth dan memintanya menjadi pelayan sambil mengumpulkan informasi seputar Ksatria Kudus. Di sisi lain, Elizabeth bertanya dosa apa yang sudah dilakukan Meliodas 10 tahun lalu sampai begitu terkenal. Meliodas mengatakan bahwa 10 tahun lalu dia mencuri semua celana dalam perempuan di kerajaan. Bahkan sebelum mencuri dia juga menggrepe ribuan cewek di sana. Namun tentu saja semua itu hanya bualan belaka. Tapi nggak tahu juga ya, soalnya udah terbukti kalau si Kuntet itu emang orangnya mesum. Akhirnya mereka sampai di kawasan desa Bernia yang terkenal dengan miras kualitas tinggi. Namun saat berjalan-jalan di desa, kondisi desa itu sudah dilanda kekeringan. Sementara itu di pusat desa orang-orang telah berkerumun. Ternyata beberapa waktu sebelumnya ada Ksatria Kudus yang datang dan menancapkan pedangnya. Dengan sihir pedang itu sumber daya alam di desa menjadi mati. Dan alasan si Ksatria Kudus melakukannya adalah karena kecewa dengan miras di Bernia yang tidak seenak itu. Semua warga desa lantas berusaha mencabut pedang itu, namun gak ada yang bisa. Pada saat itulah muncul bocil laknat bernama Matt yang berkelekar kalau dia punya teman anggota Seven Deadly Sins yang bisa mencabut pedang itu. Mendengar Seven Deadly Sins disebut, warga jadi mangkel dan melempari Matt dengan batu. Sebelum babak belur dilempari batu, Meloidas segera bawa bocil laknat itu kabur ke bar topi babi. Akhirnya Matt mengaku ke Meloidas kalau dia nggak punya teman anggota Seven Deadly Sins. Dia cuma mangkel sama anggota desa yang meski udah dibuat menderita, mereka sampai memuja Ksatria Kudus. Matt juga bercerita kalau dia berasal dari keluarga petualang. Ketika sampai di desa Bernia, orang tuanya meninggal saat ada wabah penyakit. Akhirnya dia jadi sebatang kara dan pembuat onar di desa itu. Gak lama kemudian ada keributan di desa. Ternyata ada prajurit rendahan dari kerajaan yang bilang bakal menaikkan pajak jika nggak ada yang bisa mencabut pedang Ksatria Kudus. Padahal itu mustahil karena hanya Ksatria Kuduslah yang bisa mencabut pedang itu. Akhirnya warga yang mangkel saling bersatu padu buat mencabut pedang itu. Sayangnya usaha mereka gagal.
Saat semua warga udah keok gak berhasil nyabut pedang, Meloides muncul dan dengan mudah mencabut pedang itu. Seketika juga air langsung mengalir dengan deras di sungai Bernia. Warga pun senang, sementara para prajurit rendahan ketakutan dengan Meloides. Meloides menyerahkan pedang kesatria kudus itu ke prajurit rendahan, sementara dia ikut bersorak dengan warga. Malam harinya semua penduduk warga berpesta di bar topi babi. Sementara Elizabeth yang baru pertama bekerja kewalahan mengatur berbagai pesanan. Bahkan dia berkali-kali jatuh dan numpahin pesanan ke para pelanggan. Namun gak ada yang marah karena Meloides telah menyelamatkan desa mereka. Sementara itu jauh di tenggara desa Bernia, tepatnya di Benteng Solgales, prajurit rendahan itu melapor ke kesatria kudus yang ada di sana. Kesatria kudus itu bernama Gilthander dan dia curiga kenapa pedangnya bisa dicabut. Akhirnya Gilthander berjalan keluar benteng sambil meminjam tombak penjaga. Dengan kekuatan sihirnya dia melemparkan tombak itu ke arah desa Bernia. Merasakan kehadiran serangan, Meloides bergegas keluar dari bar topi babi serta mencari arah datangnya serangan. Dia melihat ke arah langit dan mendapati sebuah tombak berkekuatan sihir melesat ke arahnya. Dengan sekejap Meloides menangkap tombak itu, tetapi ternyata kekuatan sihirnya terlalu besar. Meloides terseret laju tombak sampai ke pemukiman desa dan membentur dinding-dinding rumah. Setelah mengerahkan tenaga, akhirnya Meloides berhasil menahan laju tombak dan ganti melemparnya ke arah Benteng Solgales. Tombak itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menghujam dinding di sebelah kepala Gilthander. Sementara dinding-dinding benteng mulai runtuh. Gilthander bukannya terkejut tapi malah tersenyum. Akhirnya dia menyadari bahwa Meloides masih hidup dan setelah 10 tahun akhirnya muncul. Di sisi lain Meloides merasa harus sesegera mungkin meninggalkan desa demi keamanan warga. Maka dari itu perjalanan mereka dilanjutkan untuk mencari seorang teman. Adegan berganti ke 10 tahun lalu di sebuah kota pinggiran kerajaan Lyonesse. Di sebuah ruangan pada sebuah kastil, seorang pria bernama Zaratras yang merupakan kesatria kudus agung tewas terbunuh secara mengerikan. Para penjaga di sana menganggap bahwa pelakunya adalah Meliodas dan para anggota Seven Deadly Sins. Dan ternyata Gilthander adalah putra dari Zaratras. Kembali ke masa sekarang, Gilthander pergi ke desa Bernia, tetapi Meloides sudah tidak ada di sana. Berdasarkan informasi, Meloides pergi ke arah hutan mimpi putih yang sangat ditakuti. Maka dari itu Gilthander bergegas menuju ke hutan mimpi putih. Sementara itu Meloides, Elizabeth, dan Hawk sudah sampai di hutan mimpi putih yang ternyata sangat berkabut tebal. Sepanjang perjalanan Elizabeth menyadari sesuatu, yaitu celana dalam yang dia pakai mendadak hilang. Sepanjang perjalanan dia mencoba mengingat-ingat kok bisa celana dalamnya hilang. Sampai suatu ketika muncul sosok misterius di sekitar mereka. Dan dalam sekejap Hawk menjadi ada banyak dan semuanya mirip. Tanpa pikir panjang, Meloides langsung menjotosi masing-masing babi berwarna pink itu. Sampai akhirnya tersisa satu yang asli. Masalah belum selesai karena mendadak Elizabeth juga berlipat ganda. Bukannya khawatir, Meloides malah senang melihat ada begitu banyak dada yang bisa dia nikmati. Dasar memang mesum nih orang. Nah, demi mengatasi masalah itu, Meloides meminta sekumpulan Elizabeth untuk mematuhi perkataannya. Sampai akhirnya Meliodas meminta semua Elizabeth melompat tinggi-tinggi dan hampir semua Elizabeth melompat. Sementara ada satu yang gak mau lompat karena gak pakai celana dalam. Seketika itu juga Meloides menebas semua Elizabeth yang melompat. Ternyata dalang dibalik itu semua adalah para kurcaci yang petak umpet. Meloides, Hawk, dan Elizabeth bergegas mengejar para kurcaci yang kabur. Di tengah perjalanan, Meloides mengembalikan celana dalam milik Elizabeth yang diam-diam dia ambil. Para kurcaci mendatangi seorang gadis kecil yang tidur di tengah hutan. Dan saat Meliodas, Elizabeth, dan Hawk mendekat, ternyata gadis yang tidur itu nggak kecil sama sekali, malahan gede banget. Gadis itu akhirnya bangun, dan ternyata dia adalah Diane, salah satu dari anggota Seven Deadly Sins. Dia sangat senang bertemu kaptennya, tetapi cemburu melihat ada cewek lain yang berpergian bersamanya. Akhirnya Diane menghajar Meliodas yang dianggap mesum sekaligus penjahat kelamin. Emang bener tuh. Nah, setelah pertengkaran singkat itu, akhirnya mereka pun damai. Meliodas mengajak Diane untuk membantunya mengumpulkan anggota Seven Deadly Sins yang lain demi membantu Elizabeth.
Obrolan belum kelar, mendadak langit di atas mereka berubah mendung. Pusaran awan hitam tercipta dan geledek yang super dahsyat menyambar Meliodas dan kawan-kawan. Akibatnya tubuh Meliodas dan teman-temannya terikat oleh kilatan listrik. Gak lama setelah itu Gilthander muncul dari kejauhan dan berhenti di hadapan Meliodas. Ternyata Meliodas ingat Gilthander dan gak menyangka sudah tumbuh semakin besar. Akhirnya mereka saling ngobrol tentang masalah 10 tahun lalu. Gilthander mengatakan ada 2 alasan kenapa Kesatria Kudus memburu Seven Deadly Sins. Pertama, karena Seven Deadly Sins mencoba melakukan kudeta. Dan kedua, karena ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat antara Kesatria Kudus atau Seven Deadly Sins. Dan alasan Gilthander bukanlah keduanya, sekaligus adalah keduanya. Dia ingin membunuh orang yang sudah membunuh ayahnya, yaitu pemimpin para Kesatria Kudus. Elizabeth mengatakan bahwa bukan Seven Deadly Sins yang mencoba melakukan kudeta. Akhirnya Gilthander bertanya apa yang terjadi 10 tahun lalu kepada Meliodas. Namun ternyata Meliodas tidak terlalu ingat. Yang dia ingat adalah dia beserta ke-6 rekannya yang akhirnya disebut Seven Deadly Sins dipanggil menemui Zarathras sang Kesatria Kudus Agung. Namun ketika Meliodas dan kawan-kawan membuka pintu ruangan, mereka menyaksikan Zarathras sudah terbunuh dengan kejam. Tak lama setelahnya muncul gemuruh pasukan yang mengepung bangunan di mana mereka berdiri. Ternyata para Kesatria Kudus dari berbagai penjuru negeri telah mengepung mereka. Meliodas meminta ke-6 anggota lainnya untuk berpencar mengatasi situasi. Dan ketika itulah dia pingsan. Begitu ia terbangun, dia sudah berada di tempat lain. Gilthander tidak peduli. Akhirnya dia memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Meliodas. Tentu saja Meliodas setuju dan dengan mudahnya melepas ikatan petir di tubuhnya. Begitu juga dengan Diane. Gilthander melepaskan Elizabeth dan si babi serta Meliodas langsung meminta mereka untuk menyingkir. Aksi duel antara Meliodas dan Gilthander pun terjadi. Secara mengejutkan, Gilthander memiliki kekuatan yang sangat hebat. Berkali-kali dia melancarkan tebasan berkekuatan petir yang menyulitkan Meliodas. Namun sepanjang pertarungannya bukannya tegang dan khawatir. Meliodas malah senang melihat seberapa jauh kekuatan Gilthander berkembang. Pada suatu ketika Meliodas bahkan menerima tebasan telak yang dilancarkan Gilthander. Meliodas jatuh tersungkur dan bukannya langsung menghabisinya, Gilthander malah ngoceh soal 2 anggota Seven Deadly Sins lain yang ada di penjara bawah tanah Beste dan di ibu kota kematian. Dan ternyata Meliodas sengaja menerima tebasan biar mendapatkan informasi itu. Meliodas bangkit dan berniat pergi, tapi Gilthander mencoba menyerangnya. Meliodas gak niat berantem, makanya dia menghindari setiap tebasan mematikan dari Gilthander. Akhirnya Diane si cewek raksasa menangkap Gilthander dan melemparnya jauh-jauh dari sana. Kemudian mereka bergegas pergi untuk menemui anggota lain dari Seven Deadly Sins. Mereka memutuskan untuk menyelamatkan Ban yang ditahan di penjara bawah tanah. Namun saat Meliodas masuk ke kamarnya, tiba-tiba dia ambruk dan pingsan. Sementara itu di sebuah kota yang kondisinya tampak mengenaskan, para warga berdoa di sebuah bangunan. Mereka meminta agar azab diberikan kepada semua anggota Kesatria Kudus yang telah bertindak semena-mena. Namun belum kelar mereka berdua, bangunan itu hancur terkena serangan yang dilakukan oleh Gilthander. Adegan berganti ke penjara awah tanah Beste. Di sana ada sekumpulan Kesatria Kudus yang memperkirakan Meliodas bakal datang. Namun mereka nggak takut sama sekali. Sementara itu di penjara bawah tanah, Ban yang dikurung sudah dalam kondisi memprihatinkan. Rambutnya gondrong awul-awulan, kumisnya tebel, badannya kurus, dan mulutnya disumpal biar gak bisa ngomong. Namun secara mengejutkan, Ban ternyata bisa melepaskan diri dari ikatan yang ada di tubuhnya, serta menjebol pintu penjara. Dia keluar dengan terseok-seok dan langsung dihadang oleh kesatria berpedang. Dia menerima berbagai tebasan, namun Ban malah memanfaatkan setiap tebasan itu buat mencukur rambut serta brewoknya yang sudah awut-awutan. Dan akhirnya dia kembali tampak segar bugar sehingga bisa mengatasi kesatria itu. Oke, mari kita kembali ke rombongan Meliodas. Karena kondisi Meliodas semakin parah, akhirnya dia dibawa ke sebuah rumah sakit yang ada di sebuah kota tak jauh dari penjara bawah tanah. Keadaan Meliodas gak memungkinkan untuk bertarung di penjara bawah tanah. Makanya Diane memutuskan buat pergi sendiri ke penjara itu. Namun dia ditahan Elizabeth yang ingin ikut.
Akhirnya terjadilah adu bacot antara dua cewek itu. Pada suatu kesempatan Diane mengatakan bahwa dia pernah ditolong oleh Meloidas di masa lalu dan langsung jatuh cinta dengan mas-mas konten tersebut. Belum juga kelar mereka mengobrol, mendadak muncul awan hitam pekat dari arah penjara bawah tanah. Awan hitam itu semakin besar dan mendekati ke arah kota. Ternyata setelah diamati baik-baik, itu bukanlah awan, melainkan segerombolan serangga beracun. Serangga itu mengepung kota dan dengan air liur beracun mereka semua meneror warga kota. Di balik teror serangga beracun ini ternyata adalah seorang kesatria kudus perempuan bernama Fresia. Dia mengontrol semua serangga dari kejauhan. Melihat situasi semakin genting, Diane menunjukkan kemampuan aslinya. Dia menghentamkan tinjunya ke tanah dan seketika itu ratusan pilar batu mencuat dari tanah dan memusnahkan semua serangga beracun. Si cewek gede ini marah dan melompat ke arah penjara bawah tanah. Sementara itu Elizabeth dan Hawk kembali merawat Meliodas yang kondisinya justru semakin buruk. Ternyata dokter di sana meminumkan racun mematikan kepada Meliodas dan usut punya usut. Dalang dibalik hal itu adalah kesatria kudus bernama Golgius. Dia muncul di hadapan Elizabeth dan berniat membawanya kembali ke kerajaan. Adegan berpindah ke masa lalu saat anggota Seven Deadly Sins tengah menjalankan misi. Mereka beristirahat di suatu tempat dan Ben penasaran dengan pedang yang selalu dibawa oleh Meloidas. Tapi Meloidas tidak mau menunjukkannya kepada Ben. Akhirnya Ben tertarik menggoda amarah Meloidas karena selama menjadi anggota dia belum pernah melihat Meloidas marah sama sekali. Bahkan demi memancing amarah Meloidas, Ben nekat mencoba mencabut pedang dari punggung Meloidas. Meloidas mengingatkan agar Ben berhenti, namun Ben tetap berusaha mencabut pedang itu. Hingga akhirnya dengan sekali kibasan Ben terlempar menjauh dengan luka berdarah yang dia derita. Adegan berganti ke rumah sakit lagi. Kesatria kudus Golgius mencoba mengambil pedang di tangan Meloidas yang sekarat. Namun dengan ajaib Meloidas bangkit dan menatap tajam Golgius. Dia berkata sampai mati pun tidak akan pernah melepaskan pedangnya. Dan hal aneh pun terjadi. Mata Meloidas mendadak berubah warna dan di dahinya muncul sebuah tanda misterius. Seketika itu juga Golgius melarikan diri melalui jendela. Kondisi Meloidas langsung kembali ke sedia kala. Matanya kembali seperti semula dan tanda di dahinya menghilang. Lebih mengejutkan lagi, luka tebasan di bahunya sudah sembuh. Sementara itu dokter yang memberikannya racun sudah kabur tunggang langgang. Di sisi lain, Golgius kabur sambil ketakutan dengan kekuatan Meloidas. Namun apesnya Meloidas sudah muncul di depannya dan terjadilah pertarungan antara mereka. Golgius secara mengejutkan bisa menghilang dan muncul secara tiba-tiba. Dia mengatakan bahwa kekuatan teleportasinya sangat mengerikan. Namun Meloidas merasa ada yang aneh dari kekuatan Golgius serta tidak percaya bahwa musuhnya bisa berteleportasi. Akhirnya Meloidas, Elizabeth, dan Hawk kabur ke sebuah rumah reot yang tinggi. Mereka bersembunyi di lantai paling atas. Rumah itu sudah sangat mengenaskan, bahkan sepertinya bisa sewaktu-waktu ambruk. Tak lama setelahnya Golgius muncul di belakang Meloidas, tetapi seketika dia jatuh ke bawah karena lantai yang dia pijaki runtuh. Meloidas mengatakan bahwa dia mengetahui kekuatan Golgius bukanlah teleportasi, melainkan kemampuan membuat tubuhnya tembus pandang. Pertarungan akhirnya berlanjut. Pada suatu kesempatan dokter yang meracuni Meloidas muncul dan meminta Golgius menepati janjinya. Ternyata putri dokter itu diculik oleh Golgius dan si dokter diminta untuk meracuni Meloidas. Namun Golgius justru menikam si dokter tersebut karena khawatir menyebarkan rumor jelek kepada kesatria kudus. Pertarungan pun berlanjut. Tetapi karena sadar kalah kuat, akhirnya Golgius kabur. Sementara itu Meloidas justru memutuskan untuk pergi menyelamatkan putri sang dokter. Dia sendiri yakin bahwa Ben pasti sudah membebaskan dan tinggal menunggu waktu saja untuk bertemu. Dan benar saja, Ben memang sudah kabur, bahkan menyempatkan potong rambut melalui tebasan kesatria yang mengadangnya. Rupanya kesatria itu adalah cewek bernama Jericho. Dan setelah mengalahkan Jericho, Ben malah melucuti zirah Jericho sehingga si cewek nyaris telanjang. Niatnya sih karena tertarik dengan zirah Jericho, tapi ternyata zirah itu kesempitan di tubuh Ben.
Sementara itu Meloides, Elizabeth, dan Hawk bertemu dengan Diane yang tampak linglung. Malahan Diane langsung menyerang Meloides. Ternyata Diane ada di bawah ilusi yang diciptakan kesatria kudus bernama Ruin. Di mata Diane, Meloides adalah Ruin, sehingga dia terus-menerus menyerangnya. Akhirnya Meloides dan kawan-kawan kabur dan bertemu dengan dua orang yang ada di jalan. Mereka semua akhirnya lari tunggang langgang menghindari amukan Diane. Sampai akhirnya Meloides juga terpengaruh ilusi yang sama, sehingga dia menganggap Diane adalah Ruin dan pertarungan keduanya pun terjadi. Keduanya bertarung dengan sengit selama beberapa saat. Sementara itu Fresia muncul lagi dan mengendalikan serangga buat menyerang Elizabeth. Masalah tidak selesai sampai di sana. Ternyata salah satu dari orang yang mereka temui di jalan adalah Ruin yang menyamar. Kesatria kudus itu langsung berusaha mencelakai Elizabeth. Namun mendadak Meliodas muncul dan menyelamatkan Elizabeth. Dia sudah tersadar. Begitu juga dengan Diane yang bergegas memberi pelajaran kepada Fresia, si ratu serangga. Meloides dengan sekali pukul melempar Ruin begitu jauh sampai membentur dinding penjara bawah tanah. Meloides muncul di hadapan Ruin yang masih terkapar dan melayangkan pukulan sekali lagi sampai zirah Ruin remuk. Dengan pukulan berikutnya Ruin berhasil dihabisi. Ternyata tempat putri dokter yang ditahan itu ada di penjara itu juga. Makanya Meloides dan rombongan bergegas mencari lokasi ditahannya sang putri dokter. Sementara itu dari kejauhan Gorgius dan Jericho sudah menyiapkan perangkap untuk Meloides dan rombongan. Begitu Meloides memasuki penjara, sebuah segel diciptakan agar mereka tidak bisa kabur. Di sisi lain, Ben bertemu dengan seorang kesatria bernama Jude. Kesatria kudus itu langsung menikam Ben, namun Ben malah tampak menikmati hal tersebut. Ternyata alasan kenapa Ben bisa ditangkap 5 tahun lalu adalah karena dia bosan dan ingin merasakan sakit. Setelah akhirnya dia bosan dan merasakan sakitnya di penjara, terlebih mendengar desas-desus dari pengawal soal kedatangan Meliodas, maka dengan mudah dia bisa meloloskan diri. Ben mencabut tikaman di dadanya dan ganti menikam Jude. Di saat-saat kematiannya, Jude bertanya apakah Seven Deadly Sins akan melakukan kudeta lagi. Namun Ben malah bingung karena mereka tidak pernah melakukan kudeta sama sekali. Sementara itu Meliodas berhasil menemukan putri dokter dan membebaskannya dari kurungan. Karena terkejut melihat Diane yang super gede, putri dokter malah pingsan. Saat itu juga muncul seseorang dari kejauhan yang ternyata adalah Ban. Meliodas dan Ban ternyata sangat akrab, tapi keakraban mereka itu dilampiaskan dengan aksi saling pukul sampai menjebol dinding-dinding penjara. Tidak berhenti sampai di sana, mereka langsung adu panco sekuat tenaga sampai energi yang mereka keluarkan menggetarkan penjara, bahkan meruntuhkannya. Terlebih lagi segel yang diciptakan oleh Gorgius dan Jericho langsung lenyap tidak tersisa. Akhirnya mereka kembali ke kota, sehingga putri dokter bisa bertemu dengan ayahnya yang ternyata selamat dari tikaman Gorgius. Sebagai rasa berterima kasih, Meliodas dan rombongan akan dijamu di rumah si dokter sekaligus dipersilahkan menginap. Sementara itu ternyata salah satu anggota Seven Deadly Sins yang lain yaitu King masih hidup. Padahal dia percaya sudah mati oleh Meliodas dan anggota lainnya. Lebih mengejutkannya lagi, King ternyata telah bekerja sama dengan Gil Thunder selama ini. Dan Gil Thunder memperingatkan King agar dia tidak mengkhianatinya. Adegan kembali berganti ke masa lalu, jauh sebelum peristiwa kematian Zaratras dan pembantaian kesatria kudus. Kita akan melihat Ban yang lebih muda telah mengelilingi sebuah hutan misterius. Dan akhirnya bertemu dengan sebuah pohon raksasa yang dia cari selama ini. Ternyata di puncak pohon itu konon terdapat air keabadian. Ban memanjat pohon tersebut. Dan setelah sekian lama akhirnya dia sampai di puncak. Dia melihat cawan berisi air keabadian, namun dia ditahan oleh perempuan kecil bernama Elaine. Ternyata Elaine adalah penjaga tempat itu dan dengan segera menghempaskan Ban jauh ke tengah hutan. Untungnya Ban tersangkut di dahan sebuah pohon dan berhasil selamat. Dia akhirnya mencoba memanjat pohon raksasa lagi dan kembali dihempaskan menjauh oleh Elaine. Beruntungnya dia jatuh di sebuah jamur raksasa sehingga tidak celaka. Tidak mau menyerah, Ban berulang kali memanjat pohon meski selalu berakhir dilempar keluar. Elaine sendiri heran kenapa Ban bisa berulang kali selamat dari serangannya. Dia berpikir mungkin saja hutan melindungi Ban.
Akhirnya setelah berulang kali percobaan, Ben justru dekat dengan Elaine. Dan pada suatu ketika Elaine bertanya kenapa Ben sangat ingin mendapatkan keabadian. Ben menjawab bahwa kehidupannya sangat membosankan dan tidak memiliki arti. Dia berharap jika dia tidak bisa mati, pasti ada suatu masa di mana dia merasa kehidupannya sangat menarik. Flashbacknya udah dulu, udah yuk pindah ke rombongan Meloides aja. Meski ada rumor bahwa King sudah mati, Meloides tetap ingin memeriksa ibu kota kematian. Maka mereka segera berangkat dan sampai ke sebuah desa yang kondisinya sangat mengenaskan. Di sana Meloides membuka kembali bertopi babinya, tapi tak ada satupun pelanggan yang datang. Sementara itu, Ben yang terhantui masa lalunya mengenai Elaine justru berjalan menyusuri desa yang tampak mati itu. Di suatu kesempatan, Ben melihat gadis kecil yang sekilas mirip dengan Elaine, namun jelas saja bukan, karena ternyata Elaine sudah meninggal. Gadis kecil itu bernama Ellen dan saat itu juga dia jatuh pingsan. Ben mencoba menolongnya dan terlihat jelas bahwa Ellen kelaparan. Saat itu bocah laki-laki yang ternyata adalah kakak Ellen muncul dan meminta Ben menjauhi adiknya. Bocah itu menggertak sambil menodongkan garpu penggaruk sampah. Tidak sengaja bocah itu menikam Ben. Ternyata Ben ini punya kekuatan udah kayak Deadpool nih yang bisa sembuh dari setiap lukanya. Ben akhirnya menceramahi dua anak kecil itu sampai secara mendadak sebuah tombak muncul dan menembus tubuh Ben. Di atas tombak itu, seorang anak laki-laki kecil terbang melayang sambil menceramahi Ben. Anak kecil itu mengoyak tubuh Ben sampai tembus dan berlubang. Namun karena si Ben emang punya kekuatan regenerasi, lukanya dengan cepat menutup. Seketika itu juga terjadi duel antara Ben dengan si bocil yang bisa terbang itu. Tidak lama kemudian, Meliodas dan Diane muncul. Mereka kaget melihat anak kecil itu yang ternyata adalah King. Ben sendiri tidak percaya karena King yang dia kenal itu bertubuh gemuk, sementara yang ia hadapi adalah bocil menyebalkan. Setelah itu King dengan santai terbang menjauh meninggalkan mereka. Adegan berganti, Ben ternyata sangat jago masak dan dia menjamu Ellen serta kakaknya di bar topi babi. Selain itu dia juga bertanya bagaimana cara memasuki ibu kota kematian. Namun Meloides berkata mereka tidak harus pergi ke sana karena King jelas-jelas tidak ada di sana. Namun Ben ngeyel aja dan belum yakin kalau bocil laknat yang menyerangnya adalah King. Makanya dia tetap pengen memastikan dan pergi ke ibu kota kematian. Padahal sebenarnya dia punya niatan yang lain. Dikatakan bahwa ibu kota kematian itu adalah lokasi yang sangat misterius, tempatnya di sekitar desa, namun cara masuknya tidaklah mudah. Konon seseorang yang ingin pergi ke ibu kota kematian harus berjalan di sekitar desa sambil memiliki memori kuat tentang kematian seseorang. Akhirnya mereka semua berjalan mengitari desa, namun tak kunjung menemukan jalan masuk ke ibu kota kematian. Sampai suatu ketika Ben yang memikirkan sosok Elaine tanpa sengaja menemukan jalan yang dimaksud. Ratusan bunga bermekaran di sekitarnya sehingga mengejutkan mereka semua. Tak berselang lama semua kelopak bunga berhamburan ke udara dan berputar membentuk pusaran. Pusaran itu membuka sebuah portal menuju ibu kota kematian. Kemudian rombongan Meloides bergegas memasukinya. Di sisi lain King ternyata mengamati sedari tadi saat tercipta pusaran bunga dan bergegas terbang masuk. Serta akhirnya mereka semua sampai ke ibu kota kematian. Tempat yang bernama ibu kota kematian itu penuh dengan pilar-pilar kristal berwarna hijau emerald yang ambruk di segala penjuru. Di sana secara mengejutkan Ben sekilas melihat Elaine. Maka dari itu dia bergegas mendekati perempuan bertubuh kecil itu. King yang melihat Ben berlari langsung terbang menyusulnya dengan cepat. Sementara itu di desa tiba-tiba muncul perempuan misterius yang menghampiri Ellen dan kakaknya. Perempuan itu adalah Ksatria kudus bernama Gwila dan dia memaksa kedua anak itu memberitahu cara pergi ke ibu kota kematian. Setelah nyaris membunuh Ellen, akhirnya Gwila diberitahukan caranya dan pergilah dia ke ibu kota kematian. Sementara itu di ibu kota kematian Ben dihadang oleh King. Setelah konflik singkat, Ben akhirnya yakin kalau bocil di depannya memanglah King. Keduanya terlibat aksi duel yang sangat sengit. Sampai akhirnya Ben mengetahui kalau Elaine adalah adik dari King. Ben sendiri ingat Elaine dulu pernah mengatakan kalau dia punya kakak laki-laki yang pergi meninggalkannya selama 700 tahun. Dan orang itu ternyata adalah King. Sementara itu, pasca event Deadly Sins difitnah merencanakan kudeta, King memutuskan kembali ke kampung halamannya. Namun ternyata hutan tersebut telah habis terbakar.
Begitu juga Elaine yang telah mati. Akhirnya King sadar sesuatu bahwa keabadian Ban pasti berasal dari air yang dijaga oleh adiknya. Maka dari itu dia memutuskan untuk menghabisi Ban. King berhasil menikam Ban. Dan dengan sihirnya tombak yang menikam Ban bisa membuatnya membeku menjadi kristal. Sebelum seluruh tubuhnya menjadi kristal, Ban mengingat masa lalunya bersama Elaine. Ternyata dia menghabiskan waktu bersama Elaine selama 1 minggu. Dan belum berhasil meminum air keabadian. Ternyata keduanya mulai saling jatuh cinta. Pada saat itu pula mendadak hutan terbakar begitu dahsyat. Sesosok iblis api raksasa muncul dan membakar habis hutan tersebut. Elaine meminta Ban lari, tapi Ban justru maju untuk menghadapi iblis raksasa tersebut. Dengan senjatanya, Ban berhasil mengambil jantung iblis itu dan mengira telah menghabisinya. Namun menurut Elaine, iblis itu memiliki lebih dari 1 jantung. Iblis itu pun segera melancarkan serangan yang melukai Ban sekaligus Elaine dengan parah. Keduanya sekarat, sehingga Elaine meminta Ban meminum air keabadian. Namun Ban menolak dan meminta Elaine saja yang meminumnya. Elaine memasukkan air keabadian itu ke mulutnya. Namun bukannya meminumnya, dia malah mencium Ban dan memaksa Ban meminum air keabadian tersebut. Setelah mendapatkan keabadian, Ban langsung mengejar iblis tersebut sampai tewas. Memori itu berakhir setelah tubuh Ban sepenuhnya menjadi kristal. King tampak puas dan berniat menjauh, namun secara mengejutkan sosok Elaine muncul dan membebaskan Ban dari kristal yang mengurungnya. King terkejut kenapa Elaine melakukannya. Terlebih, King tidak bisa sepenuhnya melihat sosok Elaine sementara Ban dengan jelas dapat melihatnya. Elaine mengatakan ibu kota kematian adalah di mana seseorang bisa bertemu dengan yang sudah mati jika ikatan keduanya kuat. Pada kesempatan itu pula, King akhirnya menyadari yang sebenarnya dan merasa bersalah. Di sisi lain, Meliodas dan rombongan dihadang oleh Gwilla dan terjadilah pertarungan dahsyat yang menggemparkan ibu kota kematian. Menyadari serangan itu, Ben berniat membantu Meliodas. Namun Elaine bertanya kenapa Ben sampai datang ke ibu kota kematian. Ben mengatakan dia hanya ingin bertemu dan mengatakan kalau suatu saat Elaine akan dia dapatkan. Hal itu dilakukan Ban karena di masa lalu setelah menghabisi iblis api, Ban memeluk Elaine yang sekarat dan mengucapkan sesuatu. Namun Elaine sudah mengembuskan nafas terakhir sebelum kalimat Ban selesai. Akhirnya Ban muncul di pertarungan dan membantu Meliodas serta Diane melawan Gwilla yang ternyata sungguh overpower. Mereka semua kewalahan menghadapi perempuan itu. Sampai akhirnya setelah disadarkan oleh arwah adiknya, King muncul di pertarungan dan membantu mereka semua. Duel dahsyat akhirnya terjadi di sana. Dan akhirnya Meliodas berhasil mengusir Gwilla dari ibu kota kematian. Ternyata hanya kesadaran Gwilla yang datang ke ibu kota kematian, sementara tubuhnya ada di luar. Akhirnya Meliodas dan rombongan kembali ke dunia luar dan mengikat Gwilla yang belum sadarkan diri. King akhirnya memutuskan untuk kembali ke sisi Seven Deadly Sins meski hal itu masih harus dipertanyakan. King lantas memberitahu bahwa muncul sekelompok orang dengan julukan generasi baru. Mereka adalah para kesatria yang mendapat kekuatan kudus dalam waktu yang singkat. Gwilla adalah salah satu dari para generasi baru tersebut. King juga mengatakan jika ingin mengalahkan kesatria kudus, maka mereka harus menggunakan harta sakral masing-masing. Sayangnya pasca insiden 10 tahun lalu, Meliodas menjual harta sakralnya agar bisa membuka bar. Sementara harta sakral Ban dirampas saat dia di penjara. Harta sakral Diane juga hilang entah di mana. Dan sejak saat itu dimulailah misi untuk mencari harta sakral masing-masing. Sementara itu terjadi keributan di sebuah wilayah. Orang-orang barbar melakukan penyerangan membabi buta. Saat itulah Gilthander muncul beserta kesatria kudus lain bernama Hauser. Dengan mudah keduanya mengatasi situasi dan mengalahkan pasukan barbar. Di istana, kesatria kudus agung saat ini yang bernama Dreyfus mengklaim mendapat mandat dari raja untuk sesegera mungkin melakukan perang suci. Dan hal tersebut disambut penuh semangat oleh semua orang. Setelah itu mereka berkumpul di sebuah ruangan di istana untuk membahas langkah-langkah berikutnya. Gilthander muncul dengan Hauser setelah menghabisi pasukan barbar. Gilthander mengatakan bahwa King telah mengkhianatinya dan bergabung dengan Seven Deadly Sins. Sementara itu Hauser penasaran apakah Seven Deadly Sins memang sehebat itu. Akhirnya Dreyfus mengatakan bahwa sebuah kerajaan sekuat Lyonesse bernama Danafor hancur dalam sekejap.
ketika Meliodas kehilangan kendali atas amarahnya. Berdasarkan informasi itu, maka diputuskan bahwa Seven Deadly Sins adalah masalah serius untuk ditangani. Sementara Hauser lantas pamit dan ingin bertemu dengan para generasi baru. Akhirnya kita melihat bagaimana para generasi baru bisa tercipta. Ternyata kandidat yang ingin mendapatkan kekuatan kudus harus meminum darah dari sebuah iblis yang telah diperangkap. Saat itu ada dua kandidat yang siap meminum darah. Keduanya adalah Twigo yang pernah dikalahkan Meliodas dan Jericho yang pernah ditelanjangi ban di penjara bawah tanah. Keduanya meminum darah iblis, namun hanya Jericho yang selamat, sementara Twigo meledak setelah meminumnya. Di sisi lain, rombongan Meliodas sampai di sebuah kota dan ternyata ada harta sakral milik Diane. Untuk mendapatkannya kembali, mereka harus mengikuti sebuah turnamen pertandingan yang tengah diselenggarakan. Ternyata di turnamen itu ada juga kesatria kudus yang ikut serta, yaitu Hauser. Dan dia sempat curiga dengan munculnya orang-orang yang dia curigai sebagai Seven Deadly Sins. Pertarungan pun diawali. Dan secara misterius muncul seseorang perempuan yang memakai baju Elizabeth. Perempuan itu maju ke arena dan mengalahkan peserta bernama Griamor yang rupanya adalah bawahan Hauser. Setelah penutup kepalanya dibuka, ternyata perempuan itu adalah Diane yang secara ajaib bisa mengecil. Sementara itu Elizabeth ternyata sudah berubah jadi jauh lebih kecil dan selama ini bersembunyi di belahan dada Diane. Penyebab keduanya mengecil adalah jamur sihir yang mereka temukan saat menjelajah hutan. Tak lama kemudian, King maju ke arena melawan kakek-kakek yang tidak sengaja mendaftar saat mabuk. Namun, King tanpa senjata sangatlah lemah dan dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh kakek tersebut. Pertandingan pun berlanjut. Kini giliran Meliodas melawan Ban. Duel seru dan sangat menegangkan terjadi antara Ban dan Meliodas. Sampai-sampai arena retak parah. Keduanya beradu jotos sampai babak belur dan akhirnya Ban menggunakan kemampuannya untuk menyedot energi lawan. Meliodas kehabisan tenaga, sementara Ban melancarkan pukulan pamungkasnya. Arena bergetar hebat sampai debu berhamburan. Namun anehnya begitu debu menghilang, Meliodas sudah berdiri dengan energi penuh. Sementara Ban terhempas jauh menerjang bebatuan. Ternyata ketika tinju Ban mengenai tubuh Meliodas, tanda hitam di dahinya muncul lagi. Dalam sekejap Meliodas meremas tangan Ban dan melemparkannya menjauh. Pertarungan seru itu pun akhirnya dimenangkan oleh Meliodas. Pertarungan berikutnya adalah antara Diane melawan Hauser. Setelah duel yang biasa-biasa aja, Diane keluar sebagai pemenangnya. Sementara itu masih di kota yang sama, pria misterius itu akhirnya memutuskan membaca buku di sebuah gua yang entah ada di mana. Selain dirinya, ada juga sosok misterius yang bersembunyi di bayang-bayang. Oke, lupain dulu si mas-mas rambut hijau ini. Yuk balik ke pertarungan lagi. Meliodas melawan kakek tua yang mengalahkan King. Ternyata si kakek bisa sihir api dan dia berasal dari Danavor yang pernah dihancurkan secara tidak sengaja oleh Meliodas. Si kakek melancarkan serangan bertubi-tubi ke Meliodas yang semuanya telak menyambarnya. Namun ketika serangan terakhir dilakukan, Meliodas mengibaskan tangannya dan melenyapkan serangan itu. Dia mengatakan dosa terbesarnya adalah tidak bisa menyelamatkan Danavor. Maka dari itu dia akan berusaha menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Si kakek tersentuh dan akhirnya mengaku kalah. Pertarungan berikutnya antara Diane melawan Meliodas. Pada kesempatan itu Diane memanfaatkan kemarahannya kepada Meliodas yang mesum dan dituduh hobi selingkuh. Duel mereka berlangsung singkat karena mendadak ada sesuatu yang dirasakan oleh Meliodas maupun Diane. Mereka berhenti bertarung di arena, sementara para penonton mulai marah karena keseruan terhenti. Saat itu pun Meliodas langsung mengungkap identitasnya yang sesungguhnya. Anggota Seven Deadly Sins yang lain naik ke arena setelah Meliodas mengatakan siapa mereka sebenarnya. Seketika itu Meliodas berkata bahwa dia akan menguasai kota, sekaligus meminta warga untuk pergi. Warga pun panik dan melarikan diri, namun ternyata usaha Meliodas gagal. Serangan yang dia rasakan sudah datang lebih cepat dari dugaannya. Puluhan bola api muncul dari langit dan menghujami kota tersebut. Ketika sebuah bola api raksasa nyaris menerjang arena beserta ratusan orang, Meliodas bergegas menghancurkan bola api tersebut. Evakuasi besar-besaran langsung dilakukan.
Bahkan Hauser yang merupakan kesatria kudus sekalipun membantu jalannya evakuasi. Dia tidak menyangka bahwa serangan akan dilakukan secepat ini. Para kesatria kudus generasi baru datang menggunakan ikan pari yang bisa terbang. Dan mereka semua langsung berusaha menyerang anggota Seven Deadly Sins. Jericho yang sudah memiliki kekuatan kudus langsung mencari Ban dan menikamnya dengan pedang. Ban sendiri lupa dengan perempuan itu karena Jericho memang penampilannya sudah berbeda. Duel keduanya pun tak terhindarkan. Dan ternyata setelah mendapatkan kekuatan kudus, Jericho menjadi sangat berbahaya. Sementara itu Meliodas berhadapan dengan Guila yang juga sangat merepotkan. Meliodas menerima serangan ledakan bertubi-tubi yang membuat tubuhnya terlempar ke udara, serta bertabrakan dengan tubuh Ban yang juga terhempas serangan Jericho. Di sisi lain, saat mencari harta sakralnya, Diane justru terperangkap ke dalam sebuah retakan tanah yang sangat dalam. Sementara itu, tubuh Elizabeth secara mengejutkan berubah kembali ke ukuran normalnya sehingga dia telanjang bulat. Untungnya saat itu salah satu kesatria yaitu Veronica beserta pendampingnya yaitu Griamor menemukannya dan memberinya pakaian. Ternyata mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga Veronica berusaha mengajak Elizabeth kembali ke kerajaan. Namun tentu saja Elizabeth menolak. Setelah adu bacot cukup lama, Veronica mengeluarkan sebuah kristal yang pernah diberikan oleh salah satu petinggi kesatria kudus yaitu Hendrickson. Disebutkan bahwa kristal itu dapat memperangkap Meliodas yang memiliki jiwa iblis di dalamnya. Dan benar saja Meliodas yang masih pingsan langsung tersedot ke dalam kristal itu. Veronica dan Elizabeth kembali beradu bacot sampai tiba-tiba Guila dan Jericho muncul. Mereka semua malah saling adu bacot ngalor ngidul. Dan hal itu membuat Elizabeth punya kesempatan buat mengambil kristal dari tangan Veronica dan berlari menjauh. Veronica berlari mengejarkan Elizabeth meninggalkan Griamor yang menahan Guila dan Jericho. Namun Guila ternyata sudah menyiapkan perangkap ledakan yang seketika itu aktif di sekitar Veronica dan Elizabeth. Keduanya terkena ledakan, tetapi kondisi Veronica lebih parah. Griamor datang di tempat itu dan melihat keadaan Veronica yang sudah sekarat. Saat itu pula Veronica memberikan perintah terakhir untuk Griamor yaitu untuk melindungi Elizabeth. Namun masalah belum selesai. Karena Jericho dan Guila telah bebas dari segel yang diciptakan Griamor dan kini berada tepat di hadapan Elizabeth, Veronica, dan Griamor. Pada saat itulah energi kelam muncul dari kristal menahan Meliodas, bahkan sampai membuatnya retak. Sejurus kemudian kristal itu meledak dan muncullah Meliodas yang diselimuti kegelapan. Tanda hitam muncul di dahinya, bahkan di hampir sekujur tubuhnya. Dalam keadaan ini Meliodas langsung bergerak ingin menyerang Jericho dan Guila. Namun mendadak Ban muncul mencoba menghentikannya. Namun Meliodas sudah kehilangan kesadarannya sehingga dia tidak peduli siapa yang datang. Dia langsung menebas tanpa ampun. Ban terbelah menjadi dua. Sementara dalam sekejap daerah tersebut lenyap menjadi kawah yang sangat besar, menyisakan satu daerah di mana Elizabeth berdiri. Di sisi lain King menemukan lawan beratnya yang menemukan Hellbrand yang sangat ahli menggunakan senjata. Duel keduanya pun berlangsung seru. Sampai akhirnya King kalah telak karena ternyata Hellbrand mendapat pinjaman kekuatan dari kesatria kudus di istana. Sebelum Hellbrand menghabisi King, Meliodas muncul dan bertarung melawan Hellbrand. Hebatnya Hellbrand berhasil menandingi kekuatan Meliodas yang sudah setengah dikendalikan iblis tersebut. Ternyata Hellbrand mengetahui bahwa ada iblis luar biasa di dalam tubuh Meliodas. Dan kondisi Meliodas itulah yang menjadi awal pembentukan generasi baru. Meliodas yang tidak sadarkan diri itu terus berduel dengan Hellbrand yang selalu memiliki tenaga lebih karena dibantu oleh kesatria kudus di istana. Jadi sekumpulan kesatria kudus di istana telah berkumpul mengelilingi sebuah bola sihir yang bisa menyalurkan energi Hellbrand. Karena menyadari Hellbrand belum juga menghabisi Meliodas, salah satu petinggi kesatria kudus yaitu Hendrickson turut serta meminjamkan kekuatannya. Dan seketika itu kekuatan Hellbrand meningkat drastis. Bahkan dia mampu memukul Meliodas sampai tumbang dan pingsan. Warna hitam di tubuh Meliodas juga sudah menghilang. Namun ketika Hellbrand hendak menghabisi Meliodas, Diane yang sudah kembali menjadi raksasa muncul dengan membawa harta sakralnya yang berbentuk menyerupai palu. Dengan sekali serangan Hellbrand terpental mundur sangat jauh.
Tak selesai di sana, Diane menghujamkan senjatanya ke tanah sehingga retakan besar terjadi. Pecahan-pecahan tanah terangkat ke udara mengajar Hellbram yang mencoba kabur. Belum berakhir, semua pecahan tanah itu bersatu di udara dan langsung melesat turun menghujam Hellbram. Dan pertarungan pun selesai di sana. Di istana, Hendrickson merasakan energi Hellbram yang sudah menghilang, sehingga dia berpikir misi yang direncanakan telah gagal. Sementara itu di kawasan pelatihan calon kesatria kudus, banyak orang yang menderita karena para kesatria kudus bertindak semena-mena. Lanjut ke adegan lain, ternyata Hellbram berhasil selamat di detik-detik terakhir. Dia juga berhasil mendapat pedang patah milik Meliodas yang ternyata adalah sebuah kunci untuk kebangkitan klan iblis. Sementara itu kekacauan dan ledakan demi ledakan yang terjadi selama pertarungan ternyata membuat pemuda yang hobi membaca buku harus kabur dari gua persembunyiannya. Dia ditemani raksasa dengan zirah besi harus kabur ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Ternyata si raksasa berzirah itu selalu ketakutan dan hanya bisa ditenangkan jika si pemuda membacakannya buku. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah goa di dalam hutan. Dan karena zirah besi si raksasa retak akibat ledakan pertarungan di kota, si pemuda berambut hijau memutuskan keluar untuk mencari bahan yang bisa menutup retakan tersebut. Di sisi lain, Meliodas dan rombongannya sampai di sebuah desa dan memutuskan menetap. Mereka berbagi tugas, di mana Elizabeth akan menyebarkan pamflet promosi untuk bar topi babi. Sementara anggota lain mencari bahan makanan di hutan. Elizabeth akhirnya bertemu dengan pemuda berambut hijau yang mengatakan kalau namanya Alan. Mereka akhirnya berkenalan dan akhirnya Alan mengetahui identitas Elizabeth sebagai putri kerajaan yang buron. Sementara itu, kesatria kudus mendapat info ada monster berzirah besi yang keluyuran di sekitar hutan. Mereka yakin bahwa monster itu adalah salah satu anggota Seven Deadly Sins yang bernama Gowther. Dan memang monster raksasa berzirah besi itu hanya mengucapkan sedikit sekali kata. Dan kata yang paling sering terucap adalah Gowther. Maka dari itu dimulailah misi perburuan Gowther. Di hutan, Meliodas, Ban, dan King melihat banyak prajurit yang terluka akibat pertempuran. Akhirnya Meliodas tahu bahwa ada kesatria kudus yang bertarung melawan raksasa berzirah besi. Yakin bahwa Gowther telah muncul dan sedang dalam bahaya, Meliodas, King, dan Ban bergegas mendatangi area pertarungan. Dan benar saja, raksasa besi itu sedang bertarung dengan beberapa kesatria kudus yang sangat kuat. Meliodas dan dua rekannya sampai di pertarungan dan membantu raksasa itu melawan para kesatria kudus. Di saat pertarungan sedang berlangsung, mendadak Alan muncul dan mencoba menenangkan raksasa tersebut. Pada suatu kesempatan, salah satu kesatria kudus melancarkan panah sihir ke arah si raksasa besi. Namun secara mengejutkan, Alan bisa menangkap panah tersebut. Sambil mengucapkan sajak-sajak dari buku yang pernah dia baca, mendadak tubuhnya berubah bentuk. Dan ternyata dia adalah Gowther. Meliodas, King, dan Ban sendiri terkejut karena selama ini belum pernah melihat Gowther keluar dari zirah besinya. Dan ternyata Gowther menyerahkan zirah besinya untuk monster yang saat ini ada di belakangnya, agar kekuatan iblis si monster terkendali. Namun perselisihan belum selesai, karena kesatria kudus masih ada di sekitar mereka. Keinginan mereka adalah mendapatkan kepala makhluk berzirah yang ada di belakang Gowther. Maka dari itu, agar pertarungan tidak meluas, Gowther menebas kepala monster di belakangnya dan memberikannya kepada kesatria kudus. Pertarungan pun berakhir dengan para kesatria kudus yang pergi menjauh. Sementara itu, Gowther menjelaskan bahwa dia terpaksa memberikan zirahnya kepada monster yang telah ambruk itu. Dia mengatakan bahwa makhluk tersebut dulunya adalah kesatria kudus, namun entah bagaimana bisa berubah menjadi iblis. Entah apa penyebabnya, kesatria kudus itu bisa menjadi iblis yang kekuatannya tidak terkendali dan meledak-ledak. Belum selesai mereka ngobrol, mendadak iblis yang kepalanya sudah dipenggal itu bisa bangun. Ternyata di dada si iblis masih ada sosok manusia yang setengah sadar. Meliodas sendiri mengenal orang itu, dia bernama Del. 10 tahun lalu, Del sendiri masih calon kesatria kudus. Hal itu membuat Meliodas setengah hati saat bertarung melawan iblis itu. Gowther lalu melesatkan sihir ilusi ke arah si iblis untuk menenangkannya. Dan memanfaatkan hal itu, Ban langsung mengambil jantung Del. Namun secara mengejutkan, si iblis masih bisa bertarung, bahkan menjadi lebih tidak terkendali.
Mereka semua berduel dengan iblis itu, sementara Meliodas masih ragu-ragu untuk menghabisi iblis yang dulunya adalah manusia. Sementara itu di bar topi babi, Elizabeth kedatangan tamu si kakek tua yang melawan Meliodas di turnamen. Dia yang dulu adalah kesatria kudus kerajaan Danafor mengatakan bahwa Elizabeth yang sangat mirip dengan Lys merupakan kekasih Meliodas yang sudah meninggal. Kakek itu lantas menceritakan Meliodas dan Lys. Dulu Lys adalah kesatria dari kerajaan musuh yang mencoba menyerang Danafor, namun berhasil ditangkap dan akan dihukum mati. Namun Meliodas yang saat itu menjadi kapten kesatria kudus Danafor menyelamatkannya. Seiring berjalannya waktu, Lys akhirnya diterima di Danafor dan berjuang bersama Meliodas sebagai kesatria kudus kerajaan itu. Lys sendiri pernah menghadiahi Meliodas pedang, namun karena khawatir bakal terlalu overpower, Meliodas menolaknya. Maka dari itu Meliodas tak pernah memakai pedang sungguhan saat bertarung. Pedang itu akhirnya dititipkan ke si kakek dan dia membawanya sampai saat ini. Si kakek lalu mengeluarkan pedang tersebut. Kemudian ketika hembusan energi kelam muncul dari arah hutan, Elizabeth langsung membawa pedang itu dan berlari ke hutan untuk menyerahkannya kepada Meliodas. Berganti ke pertarungan di hutan. Iblis itu semakin susah untuk dilawan, sementara Meliodas masih setengah hati dalam bertarung. Akhirnya Elizabeth muncul dan melemparkan pedang itu dan menceramahi Meliodas. Termotivasi ceramah itu, Meliodas mengambil pedangnya dan membantai iblis dalam sekejap. Setelah iblis dibantai, mereka berdiskusi tentang bagaimana bisa manusia diubah menjadi iblis. Terlebih kenapa yang menjadi iblis itu adalah kesatria kudus. Gowther yang sedari tadi memikirkan kemungkinan-kemungkinan langsung sampai pada keputusan bahwa Hendrickson terlibat dalam urusan penciptaan iblis dari para kesatria agung itu. Situasi menjadi tenang selama beberapa saat. Anggota Seven Deadly Sins memutuskan berpesta di bar topi babi karena Gowther bersedia membantu mereka dalam misi menyelamatkan kerajaan. Pada suatu kesempatan, Meliodas bertanya kepada Gowther siapa yang membuatnya pingsan saat insiden 10 tahun lalu terjadi. Dan setelah membaca ingatan Meliodas, Gowther mengatakan bahwa pelakunya adalah salah satu dari anggota Seven Deadly Sins lainnya, yaitu Merlin. Namun alasan Merlin melakukannya masih belum diketahui. Adegan berganti ke istana, di mana ternyata terjadi perpecahan antara kubu kesatria kudus agung Dreyfus dengan kubu Hendrickson. Ternyata Hendrickson berniat membangkitkan para iblis yang sudah disegel agar perang suci kembali terjadi. Gagang pedang milik Meliodas adalah salah satu kunci agar iblis bisa kembali masuk ke dunia manusia. Demi mengatasi iblis, maka Hendrickson menciptakan para generasi baru, yaitu calon kesatria kudus yang diberikan darah iblis dan memiliki kekuatan dahsyat. Eksperimen mereka sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dulu Hilbrand pernah menggunakan kesatria kudus untuk menciptakan generasi lama, namun kesatria kudus yang meminum darah iblis justru lepas kendali dan berubah menjadi monster. Salah satu hasil eksperimen itu adalah Del. Eksperimen lantas berubah, yang sebelumnya menggunakan kesatria kudus sekarang berganti menjadi menggunakan calon kesatria kudus. Kekuatannya memang tidak sekuat generasi lama, tetapi lebih mudah untuk dikendalikan. Para generasi baru itulah yang akan dijadikan pasukan melawan klan iblis pada perang suci yang akan datang. Upaya pembebasan iblis pun tinggal menunggu satu kunci utama, dan ternyata kunci pamungkas itu adalah Putri Elizabeth. Maka dari itu Hendrickson mengutus salah satu penyihir yang bisa teleportasi buat menculik Putri Elizabeth. Si penyihir muncul di bar topi babi dan langsung menculik Elizabeth. Melihat hal tersebut, Meliodas langsung mengambil pedang dan berniat menyerang kerajaan. Karena jaraknya terlalu jauh, maka dia meminta Diane untuk melemparnya. Meliodas, Ban, dan Gowther berangkat menuju kerajaan dengan lemparan kuat dari Diane. Sementara itu di kerajaan, Hendrickson dan Dreyfus berdebat sengit. Dreyfus tidak menyukai rencana Hendrickson yang ingin menghadirkan iblis hanya demi memulai perang. Namun akhirnya Hendrickson mengatakan bahwa Dreyfus harus membantunya karena dia pernah membantu Dreyfus membunuh kakaknya sendiri, yaitu Zaratras, demi memperoleh posisi kesatria kudus agung. Keduanya masih berselisih, bahkan hampir bertarung. Namun secara mengejutkan muncul energi sihir yang sangat kuat dari kejauhan. Para anggota Seven Deadly Sins sudah sampai di kerajaan.
Maka dari itu semua kesatria langsung berbaris untuk menahan laju para anggota Seven Deadly Sins. Namun dengan sekali tebasan puluhan kesatria kudus berhasil ditumbangkan Meliodas. Dia, Ban, dan Groudder maju terus tak bisa dihentikan menuju istana. Sementara itu secara mengejutkan muncul kekuatan sihir dan dari arah lain ternyata raja baru Camelot yaitu King Arthur telah sampai di kerajaan Lyonesse untuk mendeklarasikan peperangan. Dengan demikian Lyonesse digepung dua kekuatan besar antara Seven Deadly Sins dan King Arthur beserta pasukan Camelotnya. Dreyfus dan Hendrickson akhirnya menahan konflik mereka dan fokus mengatasi masalah. Hendrickson akan mengatasi Arthur dan Camelot sementara Dreyfus akan menghadapi Seven Deadly Sins. Saat menemui Arthur ternyata pasukan yang dibawanya hanyalah sihir yang diciptakan oleh sosok misterius yang datang bersama Arthur. Sosok misterius itu sudah dipastikan adalah Merlin, anggota lain dari Seven Deadly Sins. Karena menurut legenda memang King Arthur memiliki kedekatan dengan penyihir Merlin. Sebenarnya Arthur datang ingin memuja Raja Lyonesse, namun setelah mencium tanda-tanda yang mencurigakan akhirnya dia bertarung melawan Hendrickson. Sementara Merlin melawan kesatria kudus yang lain. Sementara itu Diane berhasil sampai di istana setelah menggunakan kekuatan harta sakral milik King. Di sana dia langsung berhadapan dengan Dreyfus yang kekuatannya sungguh luar biasa. Dia kewalahan dan hampir kalah. Namun di saat-saat genting, Gwilla dan Hauser mendadak berpaling dan membela Diane. Hauser menciptakan tornado raksasa yang mengepung para musuh. Sementara Gwilla menyalurkan sihir apinya sehingga terciptalah tornado api yang sangat dahsyat. Namun serangan itu belum cukup untuk mengalahkan Helbram, Dreyfus, Gilthander, dan lainnya. Mereka pun bertarung dan tentu saja kewalahan. Akhirnya Groudder muncul dan menghadapi Dreyfus setelah membaca ingatannya dan mengetahui segalanya. Dia memperangkap Dreyfus ke dalam mimpi buruk abadi. Dan rencananya berhasil karena Dreyfus terbawa kembali ke ingatan masa lalunya saat dia masih menjadi kesatria kudus biasa. Ingatan itu akhirnya sampai ke masa di mana dia membunuh kakaknya sendiri yaitu Zaratras dan ternyata dia sangat menyesal melakukan hal tersebut. Mendadak Dreyfus bisa bebas dari sihir Groudder dan langsung menikamnya karena keadaannya yang melemah akibat terkena sihir Groudder. Dreyfus terpaksa mundur dibantu Gilthander dan menyerahkan semuanya kepada Helbram. Pada saat itulah King muncul dan terjadi duel dahsyat dengan Helbram yang ternyata wujud aslinya adalah seorang peri. Mereka adalah teman lama yang berasal dari kampung halaman yang sama. Setelah flashback panjang tentang hubungan mereka, akhirnya pertarungan King versus Helbram dimenangkan oleh King. Setelah dia mendapatkan kekuatan dari pohon sakral. Pertarungan beralih ke Hendrickson melawan King Arthur. Keduanya terlibat adu perang yang sangat serius. Namun terlihat jelas bahwa Arthur masih kurang pengalaman dibandingkan Hendrickson. Pada suatu kesempatan Arthur terjengkang mundur sehingga Hendrickson bisa menebaskan sihir hitamnya yang sangat dahsyat. Namun seketika itu Meliodas muncul dan menyingkirkan serangan tersebut. Tak terima diserang secara keroyokan, Hendrickson meminta si penyihir yang jago teleportasi mengirimkan bantuan. Maka dari itu Gilthander diteleportasikan ke arena duel Hendrickson versus Arthur dan Meliodas. Duel seru pun terjadi antara Meliodas melawan Gilthander, sementara Arthur melawan Hendrickson. Selama pertarungan seru antara Meliodas melawan Gilthander, Gilthander mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Seven Deadly Sins. Dan ternyata itu adalah sebuah kode yang dia tunjukkan kepada Meliodas. Gilthander adalah murid Meliodas di masa lalu, dan Meliodas menyarankan Gilthander mengatakan kalimat bahwa dia lebih kuat dari Seven Deadly Sins jika terjadi sesuatu. Gilthander sendiri mengatakan hal itu saat mereka bertemu di hutan kabut. Dan sejak saat itulah Meliodas sadar ada sesuatu yang tidak beres. Namun keduanya terus bertarung dengan dahsyat. Sampai suatu ketika Hendrickson berhasil memukul mundur Arthur dan ganti menyerang Meliodas. Akhirnya duel 2 lawan 1 yang sangat seru dan menegangkan terjadi. Pada suatu ketika saat Meliodas jatuh terkapar, Hendrickson bersiap menikam Meliodas. Namun seketika itu juga Gilthander maju dan menebas tangan Hendrickson. Pada saat itu Gilthander mengatakan bahwa selama ini dia tidak pernah berpihak kepada Hendrickson, tapi harus berpura-pura melakukannya demi menyelamatkan orang yang dia sayangi, yaitu Margaret. Margaret sendiri adalah putri raja sekaligus kakaknya Elizabeth.
Akhirnya Gil Thunder berani melawan Hendrickson setelah mengetahui bahwa Margaret berhasil lolos dari kurungannya. Duel antara Hendrickson versus Gil Thunder pun terjadi. Gil Thunder sendiri sudah lama ingin menghabisi Hendrickson karena bersekongkol untuk membunuh ayahnya, yaitu Zaratras. Dan setelah pertarungan singkat, Gil Thunder berhasil mengalahkan Hendrickson. Sayangnya masih tersisa penyihir yang harus mereka hadapi. Namun penyihir itu dengan mudah ditangani oleh Merlin yang selama ini hanya diam mengamati pertarungan. Pertarungan berakhir dan dalam bantuan sihir Merlin mereka semua langsung tiba di depan kamar pintu raja, tempat di mana sang raja dan Elizabeth ditahan. Sayangnya pintu masuk sudah dijaga dengan sihir kuat yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan apapun. Namun Merlin yang sihirnya sungguh hebat dengan mudah membuka pintu tersebut. Tak lama kemudian Dreyfus datang dan terkejut dengan semua yang telah terjadi. Akhirnya dia mengaku kalah dan mengatakan semua hal yang sudah terjadi 10 tahun lalu. Demi memulai perang suci yang sudah diramalkan, Dreyfus memfitnah Seven Deadly Sins dengan tuduhan kudeta. Sementara itu kondisi raja ternyata sudah memburuk. Dia harus segera dirawat ke tempat lain. Maka dari itu Merlin menyarankan agar raja dirawat di Camelot. Selain itu, King Arthur juga menawari Meliodas untuk menjadi kesatria kudus di Camelot dan Meliodas pun menyanggupinya, tapi tidak sekarang. Dia akan menjadi kesatria kudus di Camelot saat dia siap. Akhirnya Merlin, King Arthur dan raja berteleportasi dari tempat itu. Sebelum Merlin menghilang, Meliodas bertanya kapan Merlin akan kembali ke Seven Deadly Sins. Dan dengan senang Merlin menjawabnya saat dia siap. Semua tampak sudah selesai, namun secara mengejutkan ternyata Hendrickson masih hidup. Dia ternyata juga melakukan eksperimen iblis terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia menghancurkan istana dan mengubah semua generasi baru menjadi iblis. Pertarungan pun belum selesai. Untuk meredakan konflik, Elizabeth memutuskan mau dibawa pergi oleh Hendrickson. Dan akhirnya mereka berdua pergi dari tempat itu. Meliodas tentu saja tidak terima dan berniat menyelamatkan Elizabeth. Namun Ban mendadak muncul dan menebas tangan Meliodas. Meliodas segera ambil potongan tangannya dan menyambungkannya kembali menggunakan sihir iblis yang dia miliki. Dan saat itulah Ban bertanya sebenarnya Meliodas itu klan iblis atau bukan. Ban mendapat informasi dari sosok yang mengklaim Dewi, bahkan Elaine bisa dihidupkan kembali jika Ban mau membunuh klan iblis. Maka dari itu Ban menargetkan Meliodas untuk dibunuh. Keduanya bertarung di saat-saat yang genting, sehingga Meliodas nampak setengah hati dalam pertarungan itu. Akhirnya setelah adu bacot yang cukup runyam, Ban bisa tenang dan sadar diri. Setelah itu Meliodas segera mencari keberadaan Elizabeth. Sementara itu Dreyfus tiba-tiba muncul di hadapan Hendrickson dan berniat mengakhiri petaka yang sudah dimulai oleh mereka berdua sejak lama. Keduanya pun bertarung, namun Hendrickson yang sudah memiliki kekuatan iblis dengan mudah membunuh Dreyfus. Meliodas datang setelah kematian Dreyfus dan duel dahsyat di antara mereka terjadi. Setelah pertarungan keduanya berlangsung, anggota Seven Deadly Sins lainnya ikut dalam pertarungan dan mereka semua berhasil memojokkan Hendrickson. Sampai akhirnya Ban mengetahui bahwa Hendrickson menyimpan sebuah iblis yang darahnya digunakan untuk penciptaan generasi baru. Ban menerjang Hendrickson sampai terlempar jauh dan menjebol sebuah bangunan. Di balik bangunan itulah iblis yang selama ini disimpan Hendrickson terlihat. Ternyata itu adalah mayat iblis merah yang pernah dibunuh Ban 20 tahun lalu di hutan peri. Mengetahuinya Ban sangat murka dan langsung mengejar Hendrickson sekuat tenaga. Pukulannya membuat Hendrickson tersungkur ke tanah dan jatuh menembus tanah begitu dalam hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan. Anggota Seven Deadly Sins mengejar Hendrickson dan ternyata di sana ada mayat iblis lain yang konon lebih kuat dibandingkan iblis merah. Hendrickson lantas menyedot darah mayat iblis itu sehingga dia berubah menjadi sosok yang berbeda. Dengan kekuatan barunya dia bisa menghajar semua anggota Seven Deadly Sins dengan mudah. Hendrickson muncul ke permukaan dan mengeluarkan jurus salju hitam. Siapa saja yang terkena jurus itu langsung membeku menjadi patung. Pertarungan pun terjadi di permukaan. Semua anggota kesatria kudus yang dikomandoi Gil Thunder melawan Hendrickson yang sudah sangat kuat. Tentu saja Hendrickson dengan mudah mengatasi perlawanan tersebut. Anggota Seven Deadly Sins akhirnya bergabung melawan Hendrickson, namun tetap saja gagal mengalahkannya. Sampai akhirnya secara mengejutkan tubuh Elizabeth memancarkan cahaya keemasan yang begitu terang.
Cahaya itu bahkan memancar ke langit sampai menembus awan, membentuk pilar cahaya yang sungguh besar. Lebih hebatnya, semua yang terkena cahaya itu langsung pulih, termasuk mereka yang sudah menjadi patung. Ternyata usut punya usut, Elizabeth adalah utusan Dewi. Pertarungan pun berlanjut. Meliodas memiliki rencana untuk mengalahkan Hendrickson, dan dengan kekuatan Grouder, semua yang bertarung melawan Hendrickson langsung diberitahu rencana itu. Meliodas maju melawan Hendrickson tanpa kekuatan sihirnya. Sementara semua orang secara bersamaan melancarkan serangan sihir yang mengenai Meliodas sekaligus Hendrickson. Semua serangan itu sayangnya tidak berpengaruh apa-apa kepada Hendrickson, tetapi jelas membuat Meliodas semakin kepayahan. Akhirnya Hendrickson melancarkan serangan pamungkasnya, tetapi dalam sekejap ditangkis Meliodas. Ternyata rencana berbahaya yang dia rencanakan adalah menerima serangan sihir sebanyak mungkin, menyimpan sebagai tenaga dan digunakan sebagai serangan pamungkas. Dan berhasil, Hendrickson bisa dibunuh melalui serangan itu. Pertarungan pun berakhir. Merlin muncul setelah pertarungan bersama dengan raja yang sudah sehat kembali. Akhirnya semua kesatria kudus yang di sana berlutut dan meminta maaf atas semua tindakan mereka. Sebagai hukumannya, raja meminta mereka bekerja tanpa libur untuk memperbaiki kerusakan di kerajaan. Dan akhirnya semuanya berakhir bahagia. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan merayakan kemenangan, akhirnya Seven Deadly Sins memutuskan untuk melakukan misi lainnya di kerajaan Camelot. Selain itu, ternyata Elizabeth juga ikut rombongan tersebut. Dan musim panas anime Seven Deadly Sins pun berakhir. Waduh, panjang juga ternyata video ini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah merangkum musim pertama dari Seven Deadly Sins ini. Meski semuanya sudah selesai dan tampak baik-baik aja, namun masih ada misteri yang belum terjawab dan layak ditunggu kelanjutannya di musim berikutnya. Misteri itu seperti kenapa Meliodas sampai menghancurkan Danafor, kemudian kenapa Lys, kekasih Meliodas, bisa terbunuh, atau bahkan siapa sebenarnya Meliodas dan kenapa memiliki darah iblis di dalamnya. Oke lah, tapi pembahasan itu buat lain kali aja. Cukup sekian video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. And see you next time.